Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG Batch 3 Kementerian Agama tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Dadang Setiawan SPD dengan nomor induk mahasiswa 42500106004 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik video pembelajaran dengan judul materi puasa wajib dan puasa sunnah di SMP IT Al-Mumtaj. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Baiklah, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran hari ini, Bapak mempunyai pois, yaitu pois SMP IT Al-Mumtaj. Kalau Bapak bilang SMP IT Al-Mumtaj, kalian bilang semangat, kreatif, religius, berakhlak. Bisa? Coba kita coba dulu ya. SMP IT Al-Mumtaj, Semangat, kreatif, religius, berkah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita untuk melakukan doa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan bisa diamalkan kepada orang lain. Kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Istiadat. Siap. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Amin. Apakah kalian tahu hari ini pelajaran apa? Pelajaran PAI. PAI itu singkatan dari apa? Pendidikan Agama Islam. Sudah siap semuanya untuk belajar? Sudah. Masih semangat? Masih. Masih semangat? Masih. Oke, sebelum memulai supaya kita lebih semangat, Bapak memohon kalian untuk berdiri terlebih dahulu. Nah, kalian tahu anggota pacarnya? Ada apa saja? Mata, Hidung, telinga, mulut. Oke, perhatikan mata di mana? Ini telinga, sini hidung, sini mulut. Oke, kalau kau suka hati pegang rambut, kompak semua, tepuk tangan. Baiklah, untuk memulai materi kita hari ini, di sini kita akan sama-sama melantunkan sholawat terlebih dahulu. 1, 2, 3. Baiklah, untuk materi hari ini yaitu materi tentang ibadah. Nah, Bapak ingin memberikan pertanyaan kepada kalian. Ibadah apa yang sering kita lakukan 1 bulan sekali, bulan yang khusus, ibadahnya itu tidak makan dan tidak minum? Ibadah apa? Ada yang tahu? Puasa. Ibadah puasa.
wajib dan puasa sunnah. Ya, sebelum menjelaskan, Bapak mau memberikan materi ajar Bapak dulu terlebih dahulu. Ini ya, hasil rangkuman dari buku agar lebih mudah mempelajarinya. Tolong diperhatikan nah. Puasa merupakan rukun Islam yang keempat. Yang pertama, syahadat, sholat, zakat, puasa, pergi haji bila mampu. Puasa berasal dari kata saumu. Saumu yang artinya menahan diri dari segala sesuatu, seperti menahan makan, menahan minum, menahan hawa nafsu, dan menahan dari bicara yang tidak bermanfaat. Sedangkan arti puasa menurut istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat tertentu. Itu pengertian puasa. Puasa juga terbagi menjadi dua, puasa wajib dan puasa sunnah. Dalam ibadah puasa terdapat ada yang namanya syarat sah puasa, rukun puasa, orang yang tidak wajib berpuasa, batal puasa, dan macam-macam puasa sunnah. Di sini ada macam-macam puasa wajib, ya, tolong diperhatikan. Yang pertama ada puasa Ramadan, puasa nazar, puasa qadha, puasa kifarat, dan puasa sunnahnya ada puasa Syawal, puasa Arafah, puasa Senin dan Kamis, puasa Ayyamul Bid. Ada dalil naqli tentang puasa wajib, yaitu surah apa? Al-Baqarah ayat 183. Baik, kita lantunkan bersama-sama. Ikuti setelah Bapak lantunkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Coba dibaca artinya bersama-sama. 1, 2, 3. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, di situ kan disebutkan yaitu dalil naqli. Apa sih Pak dalil naqli? Dalil naqli adalah perkataan yang keluar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dari firman Allah. Firman Allah itu apa? Al-Quran. Kalau perkataan Rasulullah yaitu hadis. Itu disebut dalil naqli. Selanjutnya dalam puasa sunnah ada puasa fajar. Tolong disebutkan. Puasa Senin Kamis, terus puasa apa lagi? Puasa Syawal, ya. Arafah, Tarwiyah, terus Rajab, puasa Ayyamul Bid, ya. Kalau puasa wajib selain puasa Ramadan ada puasa apa aja? Puasa qadha. Puasa qadha itu puasa yang menggantikan puasa kita ketika kita berhalangan atau uzur, ya. Contohnya nih untuk perempuan, ya. Baik, untuk lebih memantapkan materi pada hari ini, Bapak akan menampilkan tayangan video yang Bapak sudah upload di YouTube Bapak pribadi, ya. Bapak akan menampilkan ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. يا أيها الذين
Allah firmankan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ya. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Memahami makna puasa dalam Islam. Tadi ya, sama pengertian puasanya. Nah, keutamaan puasa. Yang pertama, masuk surga melalui pintu rayyan. Pintu rayyan itu adanya di surga. Selanjutnya doa mustajab atau cepat terkabul. Jadi doanya orang berpuasa itu akan cepat terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita sedang beribadah puasa, apalagi puasanya dengan ikhlas, tidak ada unsur perintah ya dari orang tua contohnya. Nah, kalau nanti kamu puasa, nanti memberikan motor, jangan. Kalau enggak kalian yang minta. Contoh nih, Ananda Agil, Bu, saya mau puasa asal belikan HP. Berarti puasanya ada limit-limitnya. Ya tidak boleh, harus dengan hati ikhlas dalam diri kita sendiri. Apalagi kalian sudah dewasa ya, harus bisa puasa, melaksanakan ibadah puasa selama 30 hari ya. Lanjut. Pahalanya dilipat gandakan, dijauhkan dari api neraka. Next ya. Nah, ini puasa sunnah yang tadi Bapak sebutkan ya. Puasa sunnah itu di video Bapak ini hanya yang sering kita laksanakan atau yang populer, yang tahu ya. Yang pertama puasa hari Senin dan Kamis. Terus puasa Daud, puasa Tarwiyah dan Arafah, ada juga puasa Rajab dan puasa Syakban. Selain itu banyak. Boleh nggak kita puasa pada hari kelahiran kita? Boleh. Maksudnya puasa sunnah. Ada juga puasa Yusuf ya. Puasa sunnah itu waktunya bisa ditentukan. Kayak hari Kamis, ya hari Kamis aja, tidak bisa hari Selasa. Ya, hari Senin ya puasanya. Nah, ini puasa wajib. Ini kan puasa sunnah, sekarang puasa wajib. Ada puasa Ramadan, puasa yang dilaksanakan ketika bulan Ramadan saja. Selanjutnya puasa qadha, puasa yang dilakukan untuk mengganti puasa Ramadan yang tertinggal. Tadi ya yang sudah Bapak jelaskan. Selanjutnya ada puasa nazar, puasa yang dilaksanakan ketika janji yang diberikan terwujud. Contohnya nih, kalian nih, apabila saya juara satu kelas, ya, apabila saya juara satu kelas, saya akan puasa 2 hari. Itu harus dilaksanakan puasanya. Karena itu nazar dalam diri kita sendiri. Ya, paham? Tentang puasa nazar. Kalau puasa qadha paham atau tidak? Nah, apa? Puasa apa? Puasa yang dilakukan ketika kita ada uzur ya, sakit atau yang bagi perempuan sedang haid ya. Nah, ini ada juga di video Bapak ini tata cara berbuka ya. Jadi ketika waktu azan maghrib jangan langsung buka tanpa membaca basmalah, berdoa, berbuka puasa ya. Makan kurma tanpa itu langsung makan gorengan, makan es campur, jangan. Tapi utamakan membaca basmalah, berdoa, berbuka puasa, selanjutnya makan kurma atau minum air putih ya. Lalu laksanakan sholat maghrib. Ini yang kelompok laki-laki nih, coba niat puasa Ramadan. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin al-adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Luar biasa. Coba kelompok ini yang perempuan. 1, 2, 3. Niat puasa Ramadan.
dilihat tuh niat buka puasanya, kalian lihat apa yang ada di layar ya. Coba nih tanpa lihat, bareng-bareng. 1, 2, 3 niat buka puasa. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hikmah dari puasa itu meningkatkan iman dan takwa serta mendorong seorang untuk rajin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan tujuan utama orang yang berpuasa. Selanjutnya menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, terutama kasih sayang terhadap fakir miskin. Ya, walaupun nanti nih perempuan nih contohnya lagi ada halangan, uzur ya, lagi haid, itu tidak boleh buka puasanya terang-terangan, harus sembunyi ya. Selanjutnya melatih dan mendidik kesabaran dalam kehidupan sehari-hari, karena orang yang berpuasa terdidik menahan kelaparan, kehausan, dan keinginan. Tentulah dengan sabar ia dapat menahan segala kesulitan tersebut. Selanjutnya dapat mengendalikan hawa nafsunya dari minum dan segala yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Selanjutnya mendidik diri sendiri untuk bersifat syidik. Syidik itu apa artinya? Jujur. Nah, puasa itu melatih kita untuk jujur. Karena dengan berpuasa dapat menjaga diri dari sifat pendusta. Sifat ini dapat menghilangkan pahala puasa. Ya, selanjutnya dengan berpuasa kita juga memberikan waktu istirahat bagi orang-orang yang ada di tubuh kita, sehingga tidak mengherankan bahwa orang yang berpuasa akan menjadi lebih sehat. Sampai sini, apakah ada yang ingin bertanya tentang puasa yang tadi Bapak sudah jelaskan dan kalian sudah melihat tayangan video yang ada di layar dan sudah membaca materi? Apakah ada yang bertanya? Silakan. Boleh, silakan Anda Anggi. Puasa kalau itu kan puasa menggantikan puasanya Ya. puasa mulu itu katanya malah ganggu jarak. Ya. Emang itu harus? Baik, terima kasih, tepuk tangan dulu. Pertanyaan yang luar biasa ya. Kata Ananda Anggi, kalau kita ada uzur, ada halangan tidak berpuasa Ramadan, maka harus digantikan dengan puasa qadha. Tapi kita tidak mampu juga nih puasa qadhanya, maka kita harus membayar fidyah. Membayar fidyah itu memberi apa? Makan kepada orang fakir miskin ya. Boleh gitu ya. Nah, tapi usahakan kita harus bisa puasa qadha gitu ya. Nanti ya harus bisa usahakan. Tapi kalau lupa, tiba-tiba ingat ketika waktu Ramadan kembali, ya maka kita harus membayar yang namanya fidyah. Ya, adalah mana pemahaman kalian tadi apa yang Bapak sudah jelaskan ya melalui materi dan video tayangan ya. Coba siapa yang bisa menyebutkan macam-macam puasa wajib? Ya, silakan Anda tahu. Ya, kita beri tepuk tangan. Ada lagi? Mau maju ke depan? Coba ini yang majunya perempuan saja. Coba yang laki-lakinya sebut. Baik, Anda ambil ya. Silakan Anda ambil. Tulis puasa sunnah. Terima kasih, tepuk tangan dulu semuanya. Puasa sunnah ada puasa Syawal, puasa hari Senin dan hari Kamis, betul atau tidak? Betul. Ada itu nih. Di sini ada puasa sunnah nih. Ya, yuk kita sama-sama nanti kita mulai dari hari Kamis besok nih ya untuk melakukan puasa sunnah, yaitu hari Kamis. Nanti ada hari Senin kita lakukan puasa ya, supaya kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah ya, dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini Bapak akan melakukan tes
ya melalui lembar kerja peserta didik LKPD ya, di mana kalian harus mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD ini yang sudah Bapak buat ya, diisi sesuai materi yang sudah Bapak jelaskan melalui materi ajar Bapak maupun dari tayangan video ya. Silakan dibaca terlebih dahulu ceritanya. Jangan lupa dikasih nama, kelas, dan tanggal pada hari ini tanggal 7 Oktober ya 2025. Sebelum memulai mengerjakan LKPD pada hari ini, sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan mengerjakan. Sambil mengerjakan LKPD, Bapak akan mengakses terlebih dahulu ya siapa saja hari ini yang tidak hadir ya. Yang disebutkan namanya angkat tangan ya, bilang hadir untuk laki-laki dan hadir untuk perempuan. Akil Fatih Abdillah, angkat suaranya ya. Anggi Anggraini, Ainur Ahmi. Ya, hadir semua alhamdulillah. Silakan dipahami pertanyaannya ya. Nah, untuk tugas yang ini kalian tugasnya hanya mencocokkan ya puasa wajib dan sunnah. Bukan macam puasa di bawah ini sesuai dengan jenisnya. Tinggal tarik-tarik saja ya, sesuaikan mana puasa wajib dan mana yang puasa sunnah. Itu ada ya di LKPD-nya ya. Ini ya, kalian bisa mengerjakannya. Nah, mengerjakan. Waktunya masih lama ya. Kalian santai saja mengerjakannya. Nah, ini tugasnya di checklist ya, perbedaan nalin nakli, mana yang nalin nakli puasa wajib dan mana dari nakli puasa sunnah. Ya. Diadakan di LKPD kalian? Ya, dikerjakan. Ada yang sudah? Nah, kalau sudah satu-satu ya, boleh dikumpulkan ke depan. Yang belum, silakan untuk melanjutkan mengerjakan. Tapi yang sudah saja. Masih ada yang mengerjakan atau tidak? Ya. Jadi nanti tugaskan di rumah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 untuk membuat poster tentang penyambutan datangnya bulan suci Ramadan. Nanti dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Nah, jadi materi yang dapat kita ambil pada hari ini yaitu pentingnya ibadah puasa ya, sehingga ketika kita menjalankan ibadah puasa kita bisa menahan diri kita dari haus, dari lapar ya, bisa menahan diri kita dari hawa nafsu ya. Jadi hal itu yang sudah Bapak jelaskan ya, ketika kita berpuasa maka organ tubuh kita ini beristirahat sehingga tubuh kita menjadi sehat ya. Pak, ke sini. Maka dari itu yuk sama-sama yang tadinya malas berpuasa sunnah kita lakukan ya, mulai nanti hari Kamis kita lakukan sama-sama belajar untuk puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu apabila dikerjakan
mengerjakannya mendapat pahala, apabila kita meninggalkannya mendapat dosa. Ya, Pak, sampai sini. Apa ada yang masih mau ditanya oleh kalian? Ada yang ingin bertanya kembali? Ya, baik. Anda lagi dipersilakan untuk bertanya kembali. Ya. Nah, terima kasih pertanyaannya. Tepuk tangan dulu. Jadi pertanyaan Ananda Anggi ini, dia ini mau keluar negeri ceritanya. Kan berbeda tuh, contoh lah kita mau ke Singapura. Berbeda jamnya dengan jam Indonesia, atau kita ke Mekah. Berbeda dengan Indonesia, bedanya 8 jam. Ya. Kita dalam keadaan berpuasa nih di Indonesianya. Apa kita harus mengikuti jam negara Singapura atau negara Mekah? Tetap kita mengikuti jam Indonesia. Baik, anak-anak ya, alhamdulillah materi pada hari ini ya, yaitu tentang puasa wajib dan puasa sunnah sudah Bapak jelaskan. Kalian sudah melaksanakan. Tadi ada yang maju ke depan juga ya untuk menyebutkan puasa, perbedaan puasa wajib dan puasa sunnah. Terus tadi juga kalian sudah mengisi LKPD ya. Pelajaran penting yang perlu kita ambil ya, jangan pernah kita meninggalkan perintah-perintah Allah, karena Allah menciptakan kita sebagai manusia hanya untuk beribadah kepadanya ya. Bapak, pesan Bapak hari ini, tingkatkan semangat kalian dalam belajar ya, karena mencari ilmu itu hukumnya wajib. Baiklah, kita cukupkan materi kita pada hari ini ya. Kita cukupkan materi kita hari ini. Jangan lupa kerjakan tugas yang dari Bapak ya. Kalian harus membuat poster ya, membuat poster dari kertas karton ya, dari karton nanti dikumpulkan ya. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, tolong dirapikan meja, kursi dan bukunya. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini ya, yang tadinya tadi awal kita diawali dengan doa, maka ditutup harus dengan doa. Kepada ketua kelas dipersilakan untuk maju ke depan. Masukkan suaranya. Bapak akan tambahkan ya doa setelah belajar agar ilmu yang kita belajar tadi bermanfaat ya untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Supaya juga ilmunya bermanfaat dan berkah. Ikutin ya doanya setelah Bapak lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.